Eksistensi Majelis Ulama Indonesia atau MUI kerap memunculkan kontroversi. Di bawah Orde Baru, MUI kental dengan agenda politik. Setelah Orde runtuh, MUI justru bak polisi keagamaan. Fatwa-fatwa intoleran kerap lahir dan sering disambut kecaman ulama. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menyebut MUI berpikiran sempit. MUI dianggap tak mewakili kepentingan umat Islam. Bagaimana sejarah perjalanan MUI dari awal berdiri hingga akhirnya berkali-kali bikin Gus Dur geram. Latar belakang terbentuknya MUI. Islam adalah kekuatan besar dalam peta perpolitikan tanah air. Keunggulan jumlah dan peran serta umat Islam bagi bangsa dan negara tidak bisa ditampik. Barang siapa yang ingin melanggengkan kuasanya di Nusantara harus menggalakkan politik merangkul umat, bisa lewat organisasi atau partai Islam. Siasat itu dilakukan untuk mengontrol umat Islam. Itulah yang kemudian dilakukan oleh penguasa Orde, Soeharto. Soeharto membentuk MUI pada 1975. Organisasi keagamaan itu dibentuk dengan kewenangan terbatas. Saat berdiri, organisasi keagamaan itu tak memiliki kekuatan apa-apa. MUI zaman Orde Baru. MUI hanya dibentuk untuk menjadi penyambung lidah pemerintah dan umat Islam. MUI kerap dianggap sebagai tukang stempel keagamaan pemerintah belaka. Ketika pemerintah Orde meminta fatwa halal, MUI langsung menyiapkannya untuk kemudian diumumkan ke umat Islam. Orde Baru membentuk institusi-institusi lain untuk mengontrol serta mengarahkan Islam. Salah satunya yang paling penting adalah Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada 1975. Pada waktu itu, lembaga ini dimaksudkan sebagai sebuah wahana bagi pemerintah untuk mengarahkan Islam, dan di beberapa kalangan Islam, ia distigmasi karena alasan ini. Baru setelah kejatuhan Soeharto, MUI menjadi wadah yang memperjuangkan kepentingan Islam, terutama dari kelompok-kelompok yang paling konservatif, Islamis, dan dakwahis di hadapan pemerintah. Walaupun pada awalnya mengkritik gagasan untuk membentuk majelis seperti ini, Hamka menerima ketika diangkat menjadi ketua yang pertama, tetapi kemudian mengundurkan diri pada 1981 sebagai protes terhadap kurang independennya MUI di depan pemerintah yang ditulis oleh M. C. Rickleff dalam buku Mengislamkan Jawa tahun 2013. MUI pasca reformasi. Runtuhnya rezim Orde Baru jadi cerita baru bagi MUI. Di era reformasi, MUI seperti terlahir kembali. Urusan-urusan kepentingan agama dan umat jadi banyak diperjuangkan. MUI mulai mengubah peran dan khadim al-hukumah atau pelayan pemerintah menjadi khadim al-ummah atau pelayan umat. Perubahan itu dirasa selaras dengan konsep dasar reformasi yang memberdayakan rakyatnya. MUI juga diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri agendanya, yang mana sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan umat Islam. Di atas kertas, MUI berhasil menjelma menjadi organisasi keagamaan besar yang memiliki taji. MUI lebih fleksibel pada modernitas, demokrasi, hingga Pancasila. Narasi itu mulai berlanjut dengan MUI mulai berdiri mengikuti selera zaman. Dalam fatwa pun begitu. Kontroversi fatwa MUI. Fatwanya banyak diterima oleh umat Islam, tapi tak sedikit juga yang mengencam fatwa MUI. Lagi pula, MUI mengeluarkan fatwa kontraproduktif terhadap toleransi antar agama, terutama kepada aliran Islam yang dianggap sesat. Pemikiran MUI sulit diterima. Dalam satu hal jelas, berbagai fatwa penyesatan, MUI itu menggambarkan betapa penataan kehidupan keberagamaan di Indonesia belum betul-betul on the right track. Betapa fatwa yang sejatinya hanyalah religious opinion itu ternyata bisa menjadi dalih untuk mengkriminalisasi seorang atau kelompok lantaran keyakinan religiusnya. Dengan bermodalkan fatwa itu pula, sejumlah ormas Islam melangsungkan tindak-tindak kekerasan terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok keyakinan berbeda itu. Ironisnya, justru para korban yang kemudian diamankan dan dijadikan tersangka lalu diadili oleh aparat penegak hukum berdasarkan fatwa-fatwa penyesatan MUI itu. Tulis Fawazul Umam dalam buku Kala Beragama Tak Lagi Merdeka, Majelis Ulama Indonesia dalam Praktis Kebebasan Beragama tahun 2015. Gus Dur kritik MUI.
Kecenderungan MUI sebagai polisi agama mulai dirasakan sebagian besar ulama setelah Soeharto lengser. Salah satu yang paling keras melempar kritik pada MUI adalah Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, yang juga Presiden RI keempat itu banyak mengecam fatwa MUI yang dianggap adalah hasil dari sempitnya berpikir. Kasus fatwa haram produk penyedap rasa Ajinomoto misalnya. Gus Dur tak langsung mengamini fatwa MUI. Sebagai presiden, Gus Dur memilih jalan tengah. Ia memilih untuk menguji terlebih dahulu produk penyedap rasa tersebut. Gus Dur segera memerintahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk melakukan pengujian dari produk penyedap rasa yang divonis haram oleh MUI. Hasilnya, kontaminasi lemak babi pada produk penyedap rasa tidak ditemukan. Penelitian LIPI memberikan hasil negatif. Tidak ada lemak babi dalam proses dan produk Ajinomoto. Gus Dur mempercayai LIPI, tetapi demi menghindari keributan yang tidak perlu, ia membiarkan penyedap masakan itu ditarik. Ajinomoto baru boleh dijual lagi setelah MUI diyakinkan bahwa proses produksinya diubah, sehingga produk itu memperoleh sertifikat halal. Pungkas L. Wilarjo dalam buku Damai Bersama Gus Dur tahun 2010. Perbedaan pandangan Gus Dur dan MUI soal pluralisme. Dalam kasus ini, Gus Dur turut mengecam fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama pada 2007. Menurutnya, Indonesia bukan suatu negara yang didasari oleh satu agama saja, dan juga MUI bukan institusi yang berhak menentukan mana perihal yang benar atau salah. Sekalipun sudah purna tugas dari kursi presiden, ia tetap berani mengecam MUI yang berpikiran sempit. Sebab, mengetahui kehidupan Indonesia yang majemuk adalah pengetahuan dasar bagi tiap rakyat di pelosok negeri. Karena itu, Gus Dur menyarankan MUI untuk menggunakan narasi Indonesia yang majemuk sebagai alat ukur. Menurutnya, pluralisme merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Dengan fatwanya, MUI memperlihatkan adanya sikap yang tidak mau tahu dengan toleransi, yang sebenarnya menjadi inti dari kehidupan beragama yang serba majemuk di Indonesia. Ini berarti fatwa MUI membawa masalah baru dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Pandangan serba sempit yang dimiliki MUI telah menyadarkan kita agar tidak mudah tertipu terhadap sikap yang seolah-olah mewakili umat Islam itu, ujar Budi Munawar Rahman dalam buku Argumen Islam untuk Pluralisme tahun 2010. Fatwa anti-pluralisme itu memakan banyak korban. MUI banyak memvonis aliran dalam label sesat. Hal itu membangkitkan amarah kelompok intoleran. Kritik Gus Dur jelas, karena tiada kasus penyesatan tanpa restu dari MUI. Gus Dur menyebut sikap MUI yang salah baca terkait Indonesia majemuk menyebabkan reaksi berlebihan dari kaum muslim sendiri. Lantaran itu, kaum muslimin jadi terbakar amarahnya dan menyerang rumah-rumah ibadah suatu aliran yang dianggap sesat. Sebagaimana contoh yang dilakukan pada aliran Ahmadiyah, fakta itu menjelaskan bahwa MUI telah berjalan jauh dari rumusan ajaran Islam yang sebenarnya. Saking perhatiannya, sampai-sampai sering menimbulkan kontroversi yang berani melawan arus melalui pengalaman intelektual serta spiritualnya yang sulit dijangkau oleh orang awam. Tak tanggung-tanggung, peran, fungsi, posisi, hingga produk hukum yang difatwakan MUI beberapa kali menuai kritik dan evaluasi dari mendiang Gus Dur yang wafat pada 30 Desember 2009 itu. Bahkan pada tahun 2007, Gus Dur diberitakan di beberapa media meminta MUI untuk dibubarkan. Tutup M. Sidney Nafi dalam buku Menjadi Islam Menjadi Indonesia tahun 2018. Menurut Sobat CS gimana nih? Fatwa-fatwa MUI ini masuk akal nggak? Tulis di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian lebih tahu tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!